Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friasini Pradita dari 11.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi dan perkembangan imperialisme di Jepang. Yang pertama itu awal modernisasi di Jepang. Sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara feodal. Kaisar, daimyo, serta shogun yang memainkan perannya, baik secara ekonomi maupun sosial politik. Periode ini sering diwarnai dengan perebutan kekuasaan di antara mereka, terutama dengan shogun dan kaisar. Shogun sendiri adalah komandan angkatan persenjataan yang menjalankan kekuasaannya sehari-hari secara absolut di Jepang atas restu kaisar. Nah, sedangkan daimyo sendiri adalah penguasa gubernur wilayah atau raja lokal yang tunduk pada shogun dan kekaisaran. Di wilayah kekuasaannya, daimyo ini memiliki angkatan persenjataan sendiri. Hubungan dengan dunia barat baru dimulai ketika para pedagang dan misionaris serikat dari Portugal menginjak kakinya ke Jepang. Namun tidak lama berselang, tepatnya pada tahun 1639, Shogun Tokugawa ini menjalankan kebijakan Sakoku atau negara tertutup yang berlangsung selama 2,5 abad yang membuat Jepang terisolasi dari dunia luar. Melalui kebijakan Sakoku ini, orang asing dilarang masuk ke Jepang dan sebaliknya orang Jepang dilarang berhubungan dengan orang asing ataupun meninggalkan Jepang. Akan tetapi masih ada beberapa negara yang masih diizinkan menjalin hubungan ekonomi dengan Jepang seperti Belanda, Tiongkok, dan Korea. Ada dua alasan utama terjadinya kebijakan Sakoku. Yang pertama itu Shogun Tokugawa ini menurun pada misionaris Katolik mendalangi pemberontakan Shimabara. Pemberontakan besar pertama sejak penyatuan Jepang di bawah kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Pemberontakan Shimabara ini dilancarkan oleh para petani Katolik bersama kaum Ronin di semenanjung Shimabara, Nagasaki. Pemicu utamanya adalah ketidakpuasan mereka atas kebijakan represi daimyo Masakura. Kebijakan ini mengenai pengenaan pajak yang berlebihan dalam rangka pembangunan istana Shimabara. Shogunan Tokugawa ini sangat khawatir tentang perkembangan agama Katolik di Jepang akan mengancam identitas kebudayaan dan stabilitas bangsa Jepang. Dalam perang terbuka, sebagian besar penduduk Shimabara tewas. Hal ini membuat para misionaris diusir dari Jepang dan menyebarkan agama Katolik dilarang. Pemberontakan ini mengawali kebijakan anti-asing Jepang yang mencerminkan dalam kebijakan Sakoku yang berlangsung sehingga 200 tahun kemudian. Alasan kedua, Jepang membuka kebijakan Sakoku adalah untuk mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya, yaitu Daimyo Toezama. Daimyo Toezama secara politis bawahan Shogun Tokugawa, tetapi secara ekonomis independen. Mereka menjalankan hubungan dagang dengan Tiongkok, Korea, kemungkinan membangun kekuatan militer. Shogun Tokugawa ini membatasi kemampuan Daimyo Toezama berdagang agar mereka tidak berkembang dan mengancam supremasi Tokugawa. Pada 31 Maret 1854, tibalah Komandan Perry dengan kapal hitamnya yang memaksa Jepang untuk menandatangani konvensi Kanagawa antara Perry dan pemerintah Shogun Tokugawa. Konvensi Kanagawa ini berisi kesediaan Jepang untuk membuka diri terhadap Barat, membuka pelabuhan-pelabuhan kapal asing dan menjamin keselamatan kapal Amerika dan menerima kedutaan Amerika. Konvensi ini mengakhiri kebijakan tertutup Jepang selama 200 tahun meskipun Barat menang ketidakpuasan rakyat atas tunduknya Jepang pada Amerika Serikat dan masuknya pengaruh Barat berujung pada tumbangnya pemerintah Shogun Tokugawa. Shogun Tokugawa ini dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Setelah itu pemerintah Shogun itu dihapuskan dan kekuasaan sepenuhnya berpusat ke tangan Caesar, yaitu Kaisar Komei. Kedatangan Amerika Serikat serta kemajuan Barat yang mereka saksikan berkat terbukanya pelabuhan-pelabuhan Jepang dan untuk kapal asing menyandarkan Jepang betapa pentingnya mereka dibandingkan negara-negara Barat. Lalu munculnya tekad untuk mengejar ketinggalan itu. Namun pada masa pemerintah Kaisar Meiji, putra Daikome, kesadaran itu terwujud secara konkret sebagai langkah-langkah perubahan besar yang disebut restorasi Meiji. Perubahan-perubahan besar itu sekaligus menandai era modern di Jepang. Para pemimpin restorasi Meiji bertindak atas
nama pemulihan kekuasaan kaisar untuk memperkuat Jepang terhadap ancamannya kekuatan-kekuatan kolonial pada masa itu. Dengan visi inilah Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa yang tak lazim disebut visi Iwakura. Tugas pokok misi Iwakura adalah mempelajari selak-beluk kemajuan Barat, termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. Jepang, sebagai hasil dari rekomendasi misi Iwakura, Jepang akhirnya memutuskan mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari dunia Barat. Berangkatkan visi Iwakura ke Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 1871. Misi Iwakura merupakan misi perjalanan diplomatik ke Amerika dan Eropa. Selain itu, misi Iwakura bertujuan mengumpulkan informasi tentang sistem sosial dan ekonomi Barat serta ideologi atau visualisasi yang mendasari dalam rangka mendukung modernisasi Jepang. Kebijakan itu berlangsung selama Restorasi Meiji. Restorasi Meiji mengubah kekaisaran Jepang menjadi negara industri modern dan sekaligus kekuatan militer dunia. Kekuatan ekonomi dan militer sangat ditekankan. Restorasi Meiji mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikan modal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan Negara Makmur Militer Kuat. Yang pertama itu perindustrian. Jepang membangun industri-industri seperti pabrik senjata, galangan kapal, pelabuhan besi. Bersamaan dengan itu, perkembangan pula sistem jaringan kereta api dan komunikasi modern. Yang kedua itu bidang perdagangan. Jepang membangun pelabuhan-pelabuhan menjadi pelabuhan modern. Kegiatan perdagangan pun mengalami kemajuan dengan pesat. Yang ketiga yaitu bidang militer. Ekonomi menerapkan kebijakan wajib militer bagi setiap anak laki-laki berumur 21 tahun untuk jangka waktu 4 tahun dan diikuti dengan 3 tahun sebagai tentara cadangan. Pada tahun 1863, Jepang memesan sebuah kapal perang modern bertenaga uap dari Belanda. Kapal itu kemudian diberi nama Kaiyomaru dalam bahasa Jepang. Kapal perang ini mirip dengan kapal hitam Machiavelli. Yang keempat yaitu pendidikan. Jepang menerapkan wajib belajar bagi seluruh generasi muda bangsanya. Pemerintah Jepang juga mengirimkan banyak beasiswa bagi mahasiswa Jepang yang menimba ilmu di dunia Barat. Selain itu, mereka mendatangkan banyak konsultan pendidikan dari Barat untuk membantu pendidikan di Jepang. Yang kelima yaitu bidang sosial. Menghapus 4 kasta dalam masyarakat pada tahun 1871, yaitu dari yang paling tinggi sampai yang paling orang-orang bijaksana, petani, seniman, dan pedagang. Yang keenam yaitu bidang hukum. Konstitusi pengikuti model dan sistem hukum serta konstitusi Jerman. Imperialisme di Jepang pada tahun 1930-an adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi yang cepat di negara ini. Sebagian negara-negara barat pada era revolusi industri, Jepang juga sadar bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dibutuhkan 3 hal penting, yaitu pasokan bahan mentah, jalur pelayaran yang aman, dan pasar bagi hasil industri. Namun, Jepang tidak memiliki sebagian besar bahan mentah, oleh karena itu mereka harus mengimpor dari negara-negara lain di Asia. Imperialisme Jepang dipicu oleh kebutuhan pasokan bahan baku dan pasar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selama periode imperialisme, Jepang terlibat dalam konflik dibagi di wilayah Asia, termasuk perang dengan Tiongkok dan Rusia. Kemenangan Jepang menunjukkan pada bangsa Barat bahwa Asia juga mampu untuk menghadapi mereka. Kedatangan Jepang di Indonesia memperoleh wilayah ini dari Belanda tanpa syarat, dan para tokoh pengarang Indonesia di awalnya menyambut kedatangan ini dengan harapan bahwa akan memberi kemerdekaan. Namun, kedatangan Jepang membawa dampak negatif terhadap Indonesia, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Jepang membubarkan banyak organisasi yang ada dan menggantikannya dengan organisasi yang mereka bentuk, serta merekrut tenaga kerja melalui kerja paksa. Hal ini secara langsung mempengaruhi kondisi
ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Kedudukan Jepang di Indonesia juga mempengaruhi bidang kebudayaan dengan memerintahkan Jepang mengawasi dan mengarahkan kegiatan seniman dan penulis agar sesuai dengan kepentingan Jepang. Pada masa pendudukannya, kebebasan berekspresi luas sangat dibatasi dan karya-karya sastra yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Jepang dilarang. Dampak pendudukan Jepang terhadap Indonesia sangat beragam dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.